Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, para pendengar Radio Buana Asri. Kita berjumpa lagi di dalam mimbar agama Kristen pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan sebagian dari sabda Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam istirahat kami pada malam hari tadi. Engkau boleh menyertai dan melindungi istirahat kami. Dan juga ketika pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami kembali. Darah kami masih boleh mengalir dengan baik. Kami juga masih boleh bernafas dengan leluasa. Sungguh semuanya ini adalah berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kembali kami hendak merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Engkau boleh menolong kami, Engkau boleh memimpin kami di dalam kami merenungkan sabda-Mu ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya boleh tercurah di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami untuk memimpin kami dan menolong kami. Sehingga kami boleh memahami dan juga sekaligus menghayati sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ketika itu Yusuf tidak menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah
aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang bersedia membaca, mendengar, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada, semoga cinta kasih Allah, penyertaan Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita semuanya di tengah situasi pandemi saat ini yang masih belum berakhir. Saya kembali mengingatkan untuk kita semuanya tetap menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga kesehatan kita, dan terus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan juga bagi yang belum mengikuti vaksinasi, silakan mendaftar di tempat-tempat yang bisa untuk mengikuti vaksinasi ini. Tentunya ini menjadi salah satu cara kita terlibat di dalam menangani C19 yang masih terjadi hingga saat ini. Dan bersyukur sebenarnya kalau kita lihat di webnya coronasragen.go.id, di sana sudah sangat menurun grafiknya dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Dan semoga grafik ini boleh semakin turun dan semakin turun lagi, dan kita boleh kembali beraktivitas dengan leluasa, dengan penuh semangat, karena situasi sudah lebih baik dari pandemi menjadi endemi. Artinya kita juga boleh belajar hidup bersama-sama dengan virus C19 ini di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, pendengar Radio Buana Asri, saya mengajak saudara-saudara semuanya untuk mengambil nafas dalam-dalam, kemudian kita menahannya sekuat kita, semampu kita. Saya tidak akan memberikan batasan apakah 30 detik atau 1 menit. Kita coba semampu kita sampai kita benar-benar tidak kuat untuk menahannya. Mari kita mulai. Kita hirup udara kita. Kita tahan. Cukup berat. Mungkin bagi beberapa orang bisa menahan lebih dari 30 detik mungkin ya. Tetapi ada juga yang bahkan 20 detik aja sudah megap-megap untuk menahannya. Nah, itu kalau kita bisa membayangkan, itulah yang dialami, yang dirasakan oleh orang yang mengalami sesak napas. Orang akan mengalami kesulitan di dalam mengambil udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Rasanya sangat tidak nyaman. Dan yang namanya sulit bernapas itu memang sesuatu hal yang berat. Kalau kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya akan langsung kemudian dibawa ke rumah sakit, atau kalau enggak langsung segera dicarikan tabung oksigen agar kemudian kita bisa bernafas dengan lebih lega dan lebih enak lagi. Dan kalau lebih parah lagi juga bukan hanya ke rumah sakit, tetapi
juga diberikan obat-obatan untuk melegakan saluran pernapasan. Nah, yang namanya sesak napas itu bisa terjadi karena berbagai macam alasan. Yang pertama mungkin karena memang orang itu memiliki riwayat sakit di saluran pernafasan. Atau yang kedua karena efek dari C19 ini. Nah, beberapa kali saya sempat berjumpa dengan orang-orang yang tadinya terkena C19 dan yang pernah merasakan sesak napas yang begitu berat, dan kalau dicek saturasinya bahkan di kisaran 70-an, itu sudah sangat berat. Nah, sesak nafas memang menjadi sesuatu hal yang sangat berat, tidak enak dan tidak nyaman untuk dirasakan di dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak bisa dengan bebas leluasa mengambil nafas yang ada di sekeliling kita, mengambil udara di sekitar kita itu. Nah, begitu pula dengan seseorang atau suatu komunitas atau juga bahkan suatu bangsa, ketika mengalami sebuah persoalan atau bangsa itu mengalami sebuah penindasan, pasti rasanya juga sama seperti orang yang mengalami sesak nafas ini. Tidak nyaman di dalam kehidupannya, tidak enak sama sekali. Nah, begitu pula apa yang dialami oleh Yusuf seperti di dalam bacaan kita pada saat ini dalam perjalanan Yusuf. Nah, jika kita membaca perikop-perikop sebelumnya dari bacaan kita, kalau bacaan kita tadi diambil dari Kejadian 45. Nah, kalau kita mencoba melihat dari perikop-perikop sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan dari sosok Yusuf ini. Yusuf kecil memang dia adalah sosok yang mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya, mendapatkan perlakuan yang berbeda dari kedua orang tuanya dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Tetapi karena perlakuan yang lebih atau perlakuan yang berbeda inilah kemudian menimbulkan iri hati dan juga sekaligus kebencian dari saudara-saudaranya. Dan akhirnya kita tahu bahwa Yusuf ini dijual ke Mesir, dia dijual menjadi budak. Nah, ia yang ada dalam masa remaja beranjak menuju dewasa, dia terlepas dari keluarga yang begitu menyayanginya, dia kemudian menjadi seorang yang teraniaya, dia menjadi seorang budak, dia menjadi seorang pembantu di rumah Potifar. Nah, ini menjadi sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah, bahkan ketika ia pun juga harus masuk di dalam penjara. Namun jika kita mencoba mencermati lebih dalam perjalanan kehidupan Yusuf ini, kita melihat bagaimana Yusuf ini tetap merasakan bagaimana campur tangan Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Di tengah situasi yang buruk yang ia alami, ia tetap menjadi seseorang yang berbeda. Ia tetap menjadi seorang yang memiliki identitas yang jelas. Sebagai seorang Israel, anak dari Israel, dia tetap tunduk dan takut kepada Allah. Oleh karena itu, ia diperlengkapi oleh Allah dengan sedemikian rupa sehingga ia siap menjadi bagian dari rancangan Allah. Yusuf sebagai orang yang takut akan Allah ini, orang yang mengenal Allah begitu luar biasa, dia menjadi seorang yang berjasa besar bagi kehidupan bangsa Mesir, bangsa yang tidak pernah mengenal Allah. Nah, secara khusus kita bisa melihat di dalam perikop-perikop sebelumnya bagaimana Yusuf ini mengatasi persoalan krisis, salah satu krisis yang cukup berat yang dihadapi oleh Mesir, bangsa Mesir pada saat itu, yaitu bicara soal krisis ketahanan pangan. Dan juga krisis ini bukan hanya dihadapi oleh bangsa Mesir, tetapi dihadapi pula oleh bangsa-bangsa di sekitarnya.
termasuk dialami oleh orang tua Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf ini menjadi seorang yang berjasa bagi bangsa Mesir, bangsa yang tidak pernah mengenal Allah ini, dia merefleksikan imannya dengan mengatakan di dalam ayat 8, dia mengatakan, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Nah, perjalanan kehidupannya dari penderitaan yang ia alami bahkan sampai kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam kehidupan bangsa Mesir ini yang ia dapatkan pada waktu itu, Yusuf menghayatinya sebagai sebuah rancangan dan kehendak Allah di dalam dirinya. Walaupun dia tersakiti oleh saudara-saudaranya ketika dia harus dijual, namun ia mampu berdamai dengan dirinya sendiri bahwa semua itu sudah berlalu dan dia menerima semuanya itu adalah rancangan Tuhan, dan dia kemudian menerima saudara-saudaranya dan juga bahkan menolong saudara-saudaranya sekaligus menolong orang tuanya agar mereka semua berpindah ke negeri Mesir karena situasi kekeringan, ketahanan pangan yang terganggu ini masih berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 5 tahun lagi dari waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa ketika dia bersedia berdamai dan juga sekaligus menolong saudara-saudaranya dan bahkan menjadi jalan bagi bangsa Israel untuk bertambah banyak. Bangsa Israel menjadi sebuah kaum yang besar di negeri Mesir ini. Yusuf yang terlepas dari kesesakannya, terlepas dari rasa tertindasnya, ia telah menjadi seorang yang merdeka. Bahkan menjadi seorang yang sangat berpengaruh di negeri Mesir itu, yaitu dengan terlibat menangani krisis pangan yang saat itu sedang dihadapi oleh negeri Mesir, di mana ia tinggal, di mana ia hidup, di mana ia berada. Yusuf sebagai bangsa Israel, dia memiliki identitas tersendiri dibandingkan orang-orang Mesir pada saat itu. Namun dengan identitas yang ia miliki itu, tidak kemudian dia abai terhadap situasi krisis yang dihadapi oleh bangsa di mana ia berada. Ia menyadari bahwa kehadirannya itu adalah rancangan Allah untuk terlibat di dalam kehidupan bangsa Mesir. Nah, para pendengar sekalian, jika kita melihat sejarah bangsa Indonesia, kita tahu ada banyak pahlawan-pahlawan dari berbagai macam suku dan juga etnik, dari Sabang sampai Merauke. Banyak puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang sudah berjuang dengan gigih, gagah, berani, menumpahkan darah mereka untuk meraih kemerdekaan. Mereka terus berjuang hingga akhirnya bangsa Indonesia ini boleh memperoleh kemerdekaannya. Dan setelah bangsa kita Indonesia ini merdeka, kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang atau tokoh-tokoh yang masih terus berjuang di dalam mengisi kemerdekaan ini. Ada banyak tokoh-tokoh di sana yang kita tahu, nama-namanya kemudian diabadikan menjadi nama jalan, diabadikan menjadi nama rumah sakit, diabadikan menjadi nama sekolah, dan lain sebagainya. Mereka, orang-orang ini terus berjuang, terus mengisi kemerdekaan ini. Mereka memberi dampak yang baik bagi pertumbuhan negeri Indonesia. Nah, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai warga negara dan juga kita sebagai warga gereja,
kita memiliki identitas kita masing-masing yang tentunya tidak bisa kita pungkiri melekat di dalam diri kita. Kita berbeda denominasi, kita berbeda suku, kita berbeda etnik, kita berbeda latar pendidikan, latar budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Semua itu melekat di dalam diri kita masing-masing. Namun janganlah kemudian identitas yang melekat di dalam diri kita itu membuat kita apatis terhadap persoalan yang dihadapi oleh negara ini. Segala keberagaman atas identitas diri yang melekat di dalam hidup kita itu seharusnya menjadi sebuah daya dorong, menjadi sebuah daya penggerak bagi kita untuk terus berkarya, memberi dampak yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagi kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita seharusnya memberikan dampak yang baik, namun tentunya bukan hanya bagi kelompok kita masing-masing, ataupun hanya bagi kaum atau golongan kita saja. Tetapi dampak yang kita nyatakan itu hendaknya melintasi batas-batas, melintasi tembok-tembok penyekat, melintasi tembok-tembok gereja, melintasi sekat-sekat komunitas yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tinggal di tengah situasi dan kondisi setelah masa kemerdekaan, jauh dari masa kemerdekaan itu kita sudah sampai 76 tahun hingga saat ini. Ini situasi yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan situasi pada zaman itu, ketika orang-orang masih berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan. Memang ketika situasi saat ini itu lebih enak, lebih nyaman dibandingkan masa penjajahan dulu, tapi masih ada banyak hal yang juga harus kita perjuangkan bersama-sama demi pertumbuhan kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin kita pernah tersakiti, kita pernah terzolimi, namun marilah kita belajar untuk berdamai. Pertama, berdamai dengan diri kita, dan juga kemudian kita berdamai dengan orang-orang di sekitar kita yang menyakiti kita dan menzolimi kita. Seperti yang Yusuf lakukan di dalam bacaan kita pada hari ini. Dan kita lahir hidup di bumi Indonesia ini, tentu Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Nah, marilah kita nyatakan bagaimana semestinya anak-anak Tuhan itu hidup bergaul dengan sang lian, hidup bergaul dengan sesama manusia yang notabene memiliki darah yang sama-sama merah, sama-sama menghirup udara, sama-sama merasakan hujan dan panas yang sama dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita nyatakan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup yang penuh dengan cinta kasih, hidup yang penuh dengan damai sejahtera untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi pertiwi ini. Kemerdekaan sudah kita rasakan, oleh karena itu marilah kita memberi dampak yang baik di dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, bersama-sama dengan makhluk ciptaan yang lain, dan juga tidak lupa bersama-sama dengan alam yang ada di sekeliling kita. Namun tentunya ketika kita bersikap, bertindak, kita juga harus melakukannya dengan bijaksana, tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang pada akhirnya bisa memicu yang namanya potensi-potensi konflik antar golongan, antar agama, antar suku, dan lain sebagainya. Ada pepatah bahasa Jawa yang mengatakan ngono ya ngono ning aja ngono. Ora mung
ngomong perkara bener ning ya kudu bener. Artinya ketika kita memiliki sebuah pendapat, ketika kita mau tidak melakukan sebuah tindakan, kita juga harus melihat apa yang kita lakukan itu sudah sesuai atau sudah tepat pada posisinya atau tidak. Nah, biarlah kiranya Allah Sang Kalik semesta, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, terus menolong kita, memberkati dan menyertai setiap upaya-upaya kita, setiap usaha-usaha baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak perlu bicara yang muluk-muluk sampai yang ke dunia global sana, tetapi marilah kita lakukan segala hal itu di dalam lingkup kita masing-masing. Dalam bahasa Inggrisnya, think globally, act locally. Berpikir secara global tetapi melakukan tindakannya secara lokal, di mana kita berada, di mana kita ditempatkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Allah yang penuh kasih, Allah Sang Sumber Rahmat, kami mengucap syukur untuk permenungan yang boleh kami rasakan bersama-sama pada pagi hari ini. Ketika kami kembali diingatkan akan tugas, akan peran serta kami di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami terus bisa memberi dampak yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajar kami kritis terhadap situasi dan kondisi, terhadap persoalan-persoalan bangsa yang saat ini sedang dihadapi. Biarlah kami boleh menyatakan damai sejahtera, kami boleh menyatakan cinta kasih Tuhan bagi sesama kami, bagi ciptaan Tuhan yang lain, dan juga bagi alam semesta di mana kami berada. Kiranya Tuhan memimpin dan memampukan kami. Biarlah kami terus berjuang di dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa ini. Tuhan yang terus memampukan dan memberdayakan kami semuanya. Kami tidak lupa berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami Indonesia ini, bagi orang-orang yang terkena virus C19 ketika mereka harus dirawat di rumah sakit ataupun mereka harus isolasi mandiri. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk para medis yang dengan begitu gigih terus berjuang dengan keikhlasan, dengan kesungguhan untuk terus menolong merawat mereka yang terkena virus C19 ini. Tuhan berikan kesehatan dan juga kemampuan serta keikhlasan di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh dengan sungguh-sungguh untuk melayani para pasien. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pimpinan dari negeri kami Indonesia ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah-daerah, para pimpinan di yudikatif, eksekutif maupun legislatif, di dalam mereka mengambil keputusan-keputusan, di dalam mereka menjalankan setiap keputusan yang ada, biarlah semuanya itu boleh memberi dampak yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kami serahkan seutuhnya perjalanan kehidupan bangsa kami Indonesia ini hanya di dalam tangan cinta kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan segenap hidup dan kehidupan kami di dalam penyertaan Tuhan. Segala persoalan, segala pergumulan yang kami hadapi pada saat ini, kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan agar kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke depan,
hanya di dalam rancangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.